Karena tuntutan tidak dihiraukan, Ranggalawe lalu membuat kekacauan di halaman istana. Sora pun keluar untuk menasihati Ranggalawe yang merupakan keponakannya sendiri, agar ia meminta maaf kepada raja. Namun Ranggalawe lebih memilih pulang ke Tuban. Sedangkan oleh Mahapati, Nambi diberitahu bahwasannya Ranggalawe sedang menyusun kekuatan di Tuban. Maka atas izin raja, Nambi yang juga didampingi Lembu Sora dan Kebo Anabrang berangkat memimpin pasukan Majapahit untuk menghukum Ranggalawe. Kita para raton menyebut perlawanan Ranggalawe merupakan pemberontakan pertama di Majapahit dan terjadi pada tahun yang bersesuaian dengan 1295 Masehi. Namun peristiwa tersebut dikisahkan berlangsung sesudah kematian Raden Wijaya. Menurut para raton, pemberontakan tersebut bersamaan dengan naiknya Jayanegara menduduki tahta Majapahit. Sedangkan menurut negara Kertagama, waktu Raden Wijaya meninggal dunia dan digantikan kedudukannya oleh Jayanegara terjadi pada tahun 1309. Akibatnya sebagian sejarawan berpendapat bahwa pemberontakan Ranggalawe terjadi pada tahun 1309, bukan 1295. Dengan begitu seolah-olah pengarang peraraton melakukan kesalahan dalam penyebutan angka tahun. Negara Kertagama mengisahkan bahwa pada tahun 1295, Jayanegara diangkat sebagai Yuwaraja atau Raja Muda di Istana Daha, Kediri. Selain itu, Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ranggalawe dengan jelas menceritakan bahwa pemberontakan Ranggalawe terjadi pada masa pemerintahan Raden Wijaya, bukan Jayanegara. Dan fakta lain juga menunjukkan nama Arya Wiraraja dan Arya Adikara sama-sama terdapat di dalam prasasti Kudadu yang berasal dari tahun 1294. Namun kemudian keduanya sama-sama tidak lagi muncul di dalam prasasti Sukamreta tahun 1296. Ini petanda bahwa Arya Adikara alias Ranggalawe kemungkinan besar memang meninggal pada tahun 1295, sedangkan Arya Wiraraja diduga mengundurkan diri dari pemerintahan setelah kematian anaknya itu. Dari dua prasasti tersebut, kematian Ranggalawe diasumsikan terjadi pada tahun 1295, yang bertepatan dengan pengangkatan Jayanegara putra Raden Wijaya sebagai Yuwaraja atau Raja Muda. Dalam hal ini, pengarang para raton tidak melakukan kesalahan dalam penyebutan tahun. Hanya saja salah menempatkan pembahasan peristiwanya. Sementara itu, negara Kertagama yang dalam banyak hal memiliki data lebih akurat dibanding para raton, ternyata sama sekali tidak membahas pemberontakan Ranggalawe. Hal ini dapat dimaklumi karena sifatnya yang merupakan puja sastra, sehingga penulisnya Empu Prapanca merasa tidak perlu menceritakan pemberontakan seorang pahlawan yang dianggapnya sebagai aib. Para raton mengisahkan Ranggalawe memberontak terhadap kerajaan Majapahit karena dihasut oleh seorang pejabat licik bernama Mahapati. Kisahnya yang lebih panjang terdapat di dalam Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ranggalawe. Pemberontakan tersebut dipicu oleh ketidakpuasan Ranggalawe atas pengangkatan Nambi sebagai Rakrian Patih. Menurut Ranggalawe, jabatan patih sebaiknya diserahkan kepada Lembu Sora yang dinilainya jauh lebih berjasa dalam perjuangan ketimbang Nambi. Ranggalawe yang bersifat pemberani dan emosional suatu hari menghadap Raden Wijaya dan langsung menuntut agar kedudukan Nambi digantikan Sora. Tetapi Sora justru tidak menyetujui hal tersebut dan mendukung Nambi sebagai patih. Karena tuntutan tidak dihiraukan, Ranggalawe lalu membuat kekacauan di halaman istana. Sora pun keluar untuk menasihati Ranggalawe yang merupakan keponakannya sendiri, agar ia meminta maaf kepada raja. Namun Ranggalawe lebih memilih pulang ke Tuban. Sedangkan oleh Mahapati, Nambi diberitahu bahwasannya Ranggalawe sedang menyusun kekuatan di Tuban. Maka atas izin raja, Nambi yang juga didampingi Lembu Sora dan Kebo Anabrang berangkat memimpin pasukan Majapahit untuk menghukum Ranggalawe. Setelah mengetahui kedatangan tentara Majapahit, Ranggalawe pun menyiapkan pasukannya. Ia menghadang pasukan Majapahit di dekat sungai Tambak Beras. Ranggalawe berkelahi melawan Kebo Anabrang di dalam sungai. Kebo Anabrang yang lebih unggul di air akhirnya berhasil membunuh Ranggalawe secara kejam.
Lembu Sora yang melihat keponakannya disiksa sampai mati, merasa tidak tahan dan langsung membunuh Kebo Nabrang. Setelah peristiwa Ranggalawe, kemudian berturut-turut terjadi pembersihan terhadap figur-figur utama yang memiliki andil besar dalam pendirian Majapahit. Lembu Sora dan Nambi akhirnya juga ikut ditumpas karena dianggap melakukan pemberontakan. Selain itu terjadi pula pemberontakan Kuti yang sempat menyerang hingga masuk ke dalam keraton Majapahit. Mengenai sosok Ranggalawe, Kidung Ranggalawe dan Kidung Panji Wijaya Krama menyebut Ranggalawe memiliki 2 orang istri, bernama Martaraga dan Tirtawati. Sedangkan yang menjadi mertuanya adalah guru Ranggalawe sendiri, bernama Ki Ajar Pelandongan. Dari Martaraga lahir seorang putra bernama Kuda Anjambiani. Kedua naskah ini menyebut ayah Ranggalawe adalah Arya Wiraraja, sementara itu para raton menyebut Arya Wiraraja adalah ayah Nambi. Selain itu, Kidung Harsawijaya juga menyebut kalau putra Wiraraja yang dikirim untuk membantu pembukaan hutan tarik adalah Nambi. Sedangkan Ranggalawe adalah perwira kerajaan Singasari yang kemudian menjadi patih pertama Majapahit. Uraian Kidung Harsawijaya ini terbukti keliru karena berdasarkan prasasti Sukamreta tahun 1296, diketahui nama patih bernama Majapahit bukanlah Ranggalawe, melainkan Nambi. Sedangkan nama ayah Nambi menurut Kidung Sorandaka adalah Pranamwijaya. Jan Laurens Andries Brandes, sejarah Belanda yang menyelamatkan lontaran negara Kertagama saat akan dibakar militer Belanda, menganggap peranan raja dan wiraraja sebagai orang yang sama. Namun menurut Slamet Mulyana, keduanya sama-sama disebutkan dalam prasasti Kudadu sebagai 2 tokoh yang berbeda. Menurut Mulyana, Nambi adalah putra peranan raja, sedangkan Ranggalawe adalah putra wiraraja. Hal ini ditandai dengan kemunculan nama Arya Wiraraja dan Arya Adikara dalam prasasti Kudadu, dan keduanya sama-sama menghilang dalam prasasti Sukamreta. Nama besar Ranggalawe sangat melekat di dalam ingatan masyarakat tradisional Jawa. Penulis Serat Damar Wulan atau Serat Kanda mengenal adanya nama Ranggalawe, meski tidak mengetahui dengan pasti bagaimana kisah hidupnya. Di situ tokoh Ranggalawe ditempatkan hidup sejaman dengan Damar Wulan dan Menak Jinggo. Sedangkan Damar Wulan sendiri merupakan tokoh fiksi karena kisahnya tidak sesuai dengan bukti-bukti sejarah dan tidak memiliki prasasti apapun sebagai pendukung keberadaannya. Dalam versi dongeng ini, Ranggalawe dikisahkan sebagai seorang adipati Tuban yang juga merangkap menjadi panglima angkatan perang Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Kencana Wungu. Ketika suatu hari Majapahit diserang oleh Menak Jinggo Adipati Blambangan, Ranggalawe pun ditugasi untuk menghadangnya. Dalam perang tersebut, Menak Jinggo tidak mampu membunuh Ranggalawe karena selalu terlindung oleh payung pusakanya. Maka Menak Jinggo pun terlebih dulu membunuh abdi pemegang payung Ranggalawe yang bernama Wangsapati. Baru kemudian Ranggalawe dapat ditewaskan oleh Menak Jinggo. Di dalam kisah dongeng ini, tokoh Ranggalawe memiliki 2 orang putra, bernama Siralawe dan Buntarlawe, yang masing-masing disebut menjadi bupati di Tuban dan Bojonegoro. Di dalam kultur Jawa, nama Ranggalawe atau Ronggolawe tetap harum sebagai seorang pahlawan. Bahkan hingga di masa pergolakan perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Ranggalawe juga dipakai sebagai nama sebuah divisi. Pasukan Ronggolawe ini dikenal sebagai salah satu yang menjadi teror penebar maut bagi patroli-patroli Belanda. Zainullah Ahmad yang menulis buku Tahta di Timur Jawa, catatan konflik dan pergejolakan pada abad ke-13 sampai ke-16, menyebut bahwasannya berdasarkan perjanjian Sungkenap, Arya Wiraraja mendapatkan bagian sebelah timur Majapahit, yaitu Lamajang Utara dan Selatan, serta Tigang Juru dengan Lumajang sebagai ibu kotanya. Dan setelah kematian putranya Ranggalawe, akhirnya Arya Wiraraja pilih menetap di Lumajang. Di samping itu, Arya Wiraraja juga menyiapkan daerah-daerah penyangga ibu kota yang berfungsi sebagai gerbang pertahanan Pajarakan di Randu Agung dan daerah basis pertanian subur di sebelah selatan yang kini merupakan bagian dari Kecamatan Sukodono, Kecamatan Lumajang, dan Kecamatan Padang. Mengenai watak dan sifat Arya Wiraraja, dalam naskah para raton menyebutnya sebagai ahli siasat dan sangat ambisius. Dalam loyalitas kepada Majapahit, sebenarnya ia sangat setia dan amat menghormati Raden Wijaya. Sejak awal ketika Singasari jatuh, anggota keluarganya banyak yang mengabdi dan ikut dalam perjuangan mendirikan Majapahit. Akan tetapi, peran keluarga Arya Wiraraja hanya membuahkan kekecewaan yang mendalam.